Makanya kita buat antitesis kepada kawan-kawan yang manut sama pembohong-pembohong itu, yang mengganti keringat kita ini dengan uang. Kok orang seperti Mahfud MD bisa manut-manut sama seorang Jokowi, saya heran gitu. Seumur umur saya ini ditipu, hanya Jokowi yang tipu saya. Kalau anda semua diam kayak Mahfud MD, cilaka bangsa ini. Siapa itu new imperialism? Oligarki partai yang kong kali kong dengan para kapitalisme itu, si asing-asing itu. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian, jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. One TV One. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka. Kita tidak bisa lagi mempercayakan soal bagi-bagi lahan ini. Nggak bisa lagi, kita harus melawan. Saya orasi di ya betul, itu kalimat saya, Anda ingat itu di Bundara, di Patung Tugu. Kita harus buat ikon sekarang. Mahasiswa melawan, buruh melawan, rakyat melawan. Karena memang ada rakyat kita memang yang senang dengan situasi seperti ini, dia merasa nyaman saja. Kita demo jalan, ya kan? Dari Matraman sampai ke sana, enak aja dia bersiliweran. Hari kedua saya demo, kalau dia mentok masuk ke tengah, lu tendangin mobilnya, nggak berani lagi. Ya, nggak bisa. Ini rakyat kita harus diajar bagaimana dia membebaskan dirinya. Nah, ini yang kita mau. Kita beruntung, Guntur hari ini nggak diserbu. Kemarin saya buat bom di sini, barisan oposisi diserbu. Tapi saya sengaja juga sih, tahu bahwa kita mau dibubarin. Cuma saya mau tegur Jokowi aja, ya kan, soal pilkada itu. Ini saya heran juga, kita bilang takbir, takbir. Tapi pergi demo jam 4 pulang. Coba demo selfie, apa demo selfie? Ada kemarin naik di Bogor, demo orasi. Belum saya kasih kesempatan, dia sudah selfie, saya kau turun. Ini kita mau lagi perang. Oh, selfie, turun kau. Nggak bisa lagi kita. Jadi yang mau disampaikan hari ini adalah bagaimana kita mau mengkonsolidasi tentang kesadaran kita itu seperti apa. Itu sudah disampaikan tadi Mas Bintang, Mas Muslim, terakhir Kang Iki. Kalau kesadaran itu kita sudah miliki, ya kan? Persepsi itu kita sudah tahu, tauhidnya kita sudah tahu. Ini Nabi loh, perang, kena panah di sini, hampir mati. Yang ini tidak bisa kita ini begini-begini terus, ya kan?
Bukan begini. Nah ini cuma kita mau kapan itu? Apa itu? Karena tinggal kita ini sekelompok orang saja kita ini aja yang masih melawan. Jadi kita keluar dengan mahasiswa melawan, buruh melawan. Karena mahasiswanya sudah kempes juga, ya kan? Buruhnya juga kempes. Buruhnya tinggal PPMI dengan spasi. Ya, konsisten. Yang lain ikut-ikut karena malu sama karena dapat desakan juga dari buruhnya. Wah, Anda ini semua sudah dapat duit, ya kan? Itu kayak PPMI itu konsisten. Nah, ini ikut-ikut demo. Tapi demonya karena bosnya sudah dapat, ini nggak bisa. Hanya setengah-setengah saja. Ini saya kemarin orasi di depan. Hidup mahasiswa melawan, buruh melawan, rakyat melawan. Kesadaran melawan itu harus kita bangun dengan konsep yang jelas. Tidak usahlah itu kita takut ditangkap. Tidak apa-apa, Bung Karno itu bolak-balik ditangkap. Itu memang tidak ada, Pak. Perjuangannya gratis, ya kan? Saganda udah saya buatin puisi itu. Aku kecil, sonder aku besar. Kita ini kecil aja. Ada aku yang harus kita berikan kepada rakyat. Siapa aku besar itu? Ya daulat rakyat kita itu. Jadi ada satu proses yang kita sudah sadari, bahwa kita tidak bisa membiarkan lagi, ya, kebohongan ini berlangsung. Kebohongan ini berlangsung. Kebenaran harus menang. Saatnya sekarang kebenaran harus menang. Tapi kalau dialektika kita lembek, ya kan? Kita hanya teriak-teriak di medsos, tidak turun, itu sama bohong. Tak ada perubahan tanpa maksa aksi, saudara-saudara. Makanya kita buat antitesis kepada kawan-kawan yang manut sama pembohong-pembohong itu, yang mengganti keringat kita ini dengan uang. Ya, dia jual kita ini. Wakil kita di DPR itu menjual kita atas nama kita ini dengan uang, sehingga semua regulasi itu keluar tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah itu kita tidak bisa lagi. Yang dibilang Mas Bintang, ini Jokowi saya heran sendiri gitu loh. Kok orang seperti Mahfud MD bisa manut-manut sama seorang Jokowi, saya heran gitu. Masya Allah gitu. Saya dikasih duit sebanyak apapun disuruh jadi menterinya Jokowi, amit-amit masa Jokowi mau di atas saya? Gak masuk akal menurut saya. Kalau dia amanah, ya kan? Saya dulu relawan Jokowi. 3 bulan saja saya minta ampun, saya sudah, aduh ini gak benar nih, salah saya, kena tipu saya. Ini gara-gara Joko Edi, Yusung Karisma, Iwan Piliang, termasuk Jumhur. Enggak lah, kau lihat tampannya aja, ini tampang kerakyatan, masuk got, saya terpengaruh juga. Elang sadar saya itu hilang. Seumur umur saya ini ditipu, hanya Jokowi yang tipu saya. Tidak pernah saya ditipu. Pak Harto nipu, tidak pernah. Karena Pak Harto kurang apa? Excellent, priai, keren, ya, berwibawa, dihormati orang. Ini Jokowi, Masya Allah. Makanya saya bilang, kalau anda semua diam kayak Mahfud MD, cilaka bangsa ini. Cilaka bangsa ini. Lebih baik kita tenggelam aja. Kita tenggelam saja bangsa ini sampai ke dasar bawah, daripada kita tidak merdeka gitu. Tetap jadi jongos gitu. Sekarang yang dikatakan Bung Karno itu new imperialism ini sekarang ini. Siapa itu new imperialism? Oligarki partai yang kong kali kong dengan para kapitalisme itu, si asing-asing itu. Ini yang terjadi sekarang. Tadi Omegi sudah ngajarin kita tauhid, takbir, la ilaha illallah, ya. Sudah ngajarin kita itu. Dan itu tidak pernah dimulai dari banyak orang, sekelompok orang. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yang lain itu penggembira. Allahu Akbar. Dia hanya Bung Karno saja yang memulai itu 9 orang dengan kawan-kawannya di Gampeneleh. Iya.
Yang lain ikut-ikut, dia masuk penjara keluar masuk penjara dia. Saya bilang enggak usah lah. Kalau Jumar masuk penjara enggak usah lah buat bebaskan Jumar. Mas Bintang masuk penjara berapa kali enggak ada bebasin Mas Bintang, ada. Kalau kamu masuk penjara apa namanya sudah terima aja. Terima saja. Enggak usah aja kembali itu bebasin. Tai kucing itu. Itu penjual setengah hati namanya. Kalau kau masuk penjara nikmati saja. Nikmati saja. Nikmati saja. Itu baru kita percaya takbir. Takbir. Tai kucing takbir kabur. Nggak bisa kita. Takbir Anda harus punya konsekuensi tauhid terhadap kalimat takbir itu. Anda mau kompromi dengan pencuri, kata nama laka bodoh kamu. Tak bisa kita. Tak bisa. Jadi ini kita beragama tauhidnya kita harus jungkir balikkan. Salah selama ini. Saya baru paham kenapa Hoso Krominoto untuk membangkitkan perlawanan. Dia harus belajar sosialismenya karma. Karena di situ ada roh Islam di situ yang selama ini ditinggalkan oleh orang Islam. Karena belajar dari Quran. Itu ada PKI yang tanya siapa? Itu yang ciptakan komunis siapa? Saya bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Tanya lagi siapa yang ciptakan? Mana? Bohong mau jatuh aja Tuhan tahu. Apa itu? Daunnya. Jadi Anda tolong ini. Anda jadi berani kalau ada takbir tiap hari 17 kali lantas penagun. Woi, tendang tuh. Gak bisa lagi kita. Ya, gak bisa. Kalau Anda ditangkap, terima kasih. Gantinya nanti masuk surga. Ya kan? Enggak, itu pencuci dosa kau itu. Terlalu banyak dosa kau, makanya kau masuk penjara. Tapi bukan Mas Bintang masuk penjara karena dosa, tidak. Nah, jadi itu yang jadi kita harus paham bahwa tidak akan ada perubahan tanpa Mas Hasim. Jadi saya perintahkan, bukan saya perintahkan, saya menghimbau, tolong Anda itu. Jadi Rijal Kobar kemarin ngomong di sini, bagaimana Anda mau mengumpulkan massa? Anda aja kok nggak dikenal di RT Anda, nggak bisa. Seorang pemimpin itu dia mulai dari keluarganya. Agen perubahan itu mulai dari keluarganya, tetangganya, dan yang lain. Itu kita tidak bisa lagi egois maju dengan persepsi kita sendiri, tidak bisa lagi. Harus ada persepsi besar bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja kata istilah mahasiswa. Sedang dijaga bangsa kita ini. Ya, Mas Bintang tadi sudah memberi gambaran bahwa dulu bapaknya enak. Iya, benar. Kakek saya juga bilang begitu. Lah iya. Zaman normal. Kalau Dadang bilang lebih enak dijajah Belanda daripada sekarang. Ya benar juga. Kalau bangsa asing jajah kita ya pantas. Kalau bangsa kita yang jajah kita, apalagi Jokowi, Masya Allah, cilaka kita ini. Saya yakin Anda mati semua masuk neraka. Lah iya. Ini mantan sekjen Sarekat Islam yang ngomong ini. Ada fatwanya juga. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika.